Salam Darbe. Nah, tadi kita sudah cukup panjang lebar mengenai topik yang telah kita bahas. Nah, sekarang kita jumpa lagi dan saya akan ajukan satu pertanyaan lain yang tak kalah menariknya. Tapi masalahnya kadang-kadang kan satu orang siswa sekarang itu hanya punya satu gadget ya. Nah ya, Kalau bahan-bahan kita sampaikan pada mereka jadi PDF, mereka juga melihatnya di PDF-nya Ya. di telepon mereka juga, ikut pelajaran juga di situ. Berarti satu orang ini kira-kira harus punya dua alat lah paling tidak. sebenarnya satu cukup, Tapi, asalkan si guru ini bisa memberikan instruksi yang benar. oke. Jadi prosedurnya bagaimana sih menggunakan HP yang sama untuk face to face live juga sekaligus mengerjakan itu bisa. Gimana itu caranya? Kalau misalkan ya, tapi sebenarnya saya tidak menyarankan pakai HP ya. Saya menyarankan minimal iPad, tablet, ya, atau laptop. Nah, itu Handphone itu sudah nggak masuk dalam saya sebenarnya. Tapi mayoritas sekarang kan they think handphone can be used. Ya, memang bisa. Tapi engagementnya kecil banget. Kembali yang tadi, bagaimana caranya? Ketika kita sudah terhubung ke Zoom misalkan ya, ada 5 siswa gitu, ada pair work ya. Oke, sekarang si A, kamu tanya si B ya. Open your file, buka file yang tadi yang saya kirim via email di PDF. Dia kan buka kan? Dia nggak perlu pusing sama Zoom ini, karena Zoom itu udah otomatis nge-capture muka dia, meskipun dia membuka aplikasi lain di handphone. Jadi misalkan saya buka PDF ya, it doesn't matter karena dia sudah masuk ke Zoom. Speaker juga mikrofon juga udah masuk kan. Jadi dia bisa bebas berkomunikasi dengan siswanya, dengan temannya yang lain, mengisi ini. Misalkan dia nanya what time is it, yang lain juga menjawab. Nah, bagaimana cara mengerjakannya on premise di gadget? Kalau pakai handphone bisa, pakai PDF bisa. Ada banyak tools sih yang kita bisa share ke siswa. Minimal itu pakai PDF Acrobat Reader tuh loh. Itu minimal ya. Itu bisa diedit. Tapi yang lain banyak, misalkan PDF Annotator itu bagus banget. Jadi siswa bisa kerjain langsung di handphone atau di laptop atau di tablet. Kalau nggak bisa bagaimana? Cetak aja. Jadi mereka suruh cetak, mereka suruh kerjain manual, nggak apa-apa. Yang penting siswa masih bisa terhubung gitu. Asal gurunya bisa beri instruksi. Nanti kamu begini ya, kamu begini ya. Sekarang permasalahannya adalah guru tidak kasih instruksi ke siswa. Siswa malah tanya ke orang tua nggak ngerti. Ini harus diapain sih? Apalagi bahasa Inggris ya. Apalagi bahasa Inggris. Itulah yang menghambat pelajaran online ini. Saya juga merasa ini nggak susah kok, serius. Kalau mereka itu memang ready. Tapi harus punya gadget yang lengkap maksudnya. Yang mumpuni. Nah itu dia, itu juga masih merupakan kendala ya. Iya betul. Mungkin karena kalau kita di kota, di tempat-tempat seperti yang kita berada sekarang, itu mudah dipahami bahwa gadget perlu. Tapi di tempat-tempat lain bagaimana? Actually it's okay. Saya akan kasih contoh nanti. Saya kasih video di Instagram saya ya. Saya ada siswa di beberapa daerah yang hanya menggunakan handphone. Tapi kita masih bisa berlatih meskipun mereka pakai handphone. Masih bisa. Oh bagus itu Pak Adi, boleh dikasih contoh gitu. Mempersulit saya memang. Tapi saya mencari cara bagaimana sih anak yang pakai handphone ini bisa aktif, terlibat gitu. Ya memang gurunya yang sorong, gurunya susah. Tapi saya yakin susahnya di awal. Berikutnya karena terbiasa, saya rasa nggak susah lagi. Belum jadi best practice, biasanya susah karena masih coba-coba. Ya, betul Pak. Terus itu tadi. Jadi yang ini tadi bisa dilakukan secara online dengan cara memberikan instruksi yang jelas kepada siswa bagaimana cara menggunakannya secara aktif dengan tools yang bisa digunakan di handphone ataupun di gadget lain. Itu bisa Pak Edi. Apakah gurunya harus belajar? Oh iya, mereka harus melakukannya sendiri dulu. Itu dia. Kadang-kadang ada guru yang masih belum bisa mengubah file Word menjadi PDF, masih belum bisa jadi. Ya kan ada Google ya, Pak Edi kan bisa googling di Yahoo kan. Harusnya begitu. Cuman kadang-kadang ya itu tadi lah, persiapan tuh kadang-kadang mereka punya waktunya. Iya, persiapan online itu memang sangat berat. Saya menyiapkan materi itu kadang-kadang ya untuk 1 jam sesi saya menyiapkan 2 hari. Ada yang lebih dari itu gitu. Jadi memang
persiapannya tuh nggak mungkin like 10 minutes before the show. Nah, Itu nggak mungkin kebanyakan banget. masih gitu guru, persiapan sebentar saja. Iya, ya, itu nggak mungkin. Dan kadang-kadang ada yang ngajar, oke coba buka halaman, please open page 63 and read, baca. Nah Pak Adi, pertanyaan berikutnya kayak gini nih. Ya. Ini kan tadi sudah dibilang ya, Ya. kita sekarang ngobrolin tentang students engagement. Oh ya. Students engagement itu keterlibatan siswa. Ini banyak guru yang ada saya bilang cerita misalnya, curhat, Pak, aku ini kalau ngajar sekarang yang punya siswa dalam kelas 24 orang, kadang-kadang siswanya nggak mau nyalain videonya, Ya. gambarnya toh, dan kadang-kadang mungkin saya ngajar, dia denger atau enggak saya nggak tahu, dia punya aktivitas lain karena dia berada di rumah, Ya. gurunya berada di sekolah. Ya. Nah, dan ini kita bisa pahami bahwa engagement itu mesti akan luntur lah. Tidak seperti engagement bila berada di dalam kelas ya guru bisa ngawasi satu-satu. Tapi kali ini tidak, misalnya satu guru tuh rumahnya tersebar, anak-anaknya tersebar di mana-mana. Ya. Terus bagaimana kita tuh menjaga atau memelihara engagement agar siswa itu tetap perhatikan guru dan agar tujuan-tujuan pengajaran itu bisa tercapai. Baik. Ya, tadi Pak Edi menyebutkan ada siswa yang tidak mau menyalakan camnya. Gitu. Ya, ada yang begitu dan juga ada yang main-main. Anak saya sendiri lah contohnya. Iya. Jadi gurunya nerangkan Ya, panjang lebar, dia sebenarnya sendiri ke game. Sebenarnya ini salah satu konsep yang salah dipahami oleh guru di Indonesia. Maksudnya salah tuh gimana tuh? Kamera itu memang nggak harus nyala. Oh gitu. Jadi guru sekarang lebih fokus, aku harus siapin kamera yang bagus nih. Memang kalau ingin terlihat profesional, backgroundnya harus bagus, pakaiannya harus yang pantas, terus laptopnya juga harus disesuaikan ya. Jangan sampai kita online kelihatan cuma hidungnya doang gitu dari bawah gitu, tapi sesuaikan lah gitu. Memang itu dipertimbangkan. Tetapi sebenarnya teaching online itu nggak harus liatin wajah. Jadi siswa tuh nggak harus kasih lihat wajah mereka tuh enggak sih. Karena yang kita utamakan adalah kontennya, konten yang kita share di layar belajar itu. So it doesn't matter whether kalau mereka nggak mau kasih lihat, it's okay. Tapi kan ada cara-cara lain yang misalnya membuat siswa lebih Oh iya. Kayak saya kapan hari itu ngeliat Pak Adi ngajar anak saya, Pak Adi masuk ke dalam ruang kelas membawa ukulele, Oh ya. menyanyi di depan kamera, dan itu anak-anak tertarik itu. Ya. Nah, kayak gitu tuh. Ada gimana? beberapa cara untuk membangun engagement siswa ya, keterlibatan siswa dalam belajar. Yang tadinya mungkin jadi awalnya nggak mau nyalain kamera, tiba-tiba dia mau nyalain kamera. Tapi itu kan contoh kecil ya. Untuk membuat mereka lebih terlibat dalam kelas, kita bisa memberikan hiburan. Hiburan itu kita harus tahu dulu moodnya mereka seperti apa sih. Moodnya belajarnya enak nggak? Mereka belajar dipaksa atau emang udah ready? 90% of my students they are ready. Jadi mereka on time. Mereka biasanya jam 5 les, jam 4 lebih 50 itu sudah join masuk ke email saya kan, bunyi kan ting, oh ini udah masuk gitu. Jadi, wah ini udah ready. Itu kelihatan anaknya emang niat, ya. Engage. Tapi ada beberapa anak yang memang terlambat masuknya, terus kadang nggak mood ya. Saya biasanya menanyakan aja, are you ready for today? Kalau misalkan, oke, yes. Saya bisa nyanyi-nyanyi Pak Edi, saya ambil ukulele, saya nyanyi-nyanyi, saya buat kasih pertanyaan, permainan, saya bikin jog-jog receh lah Pak Edi, yang biasanya membuat anak kecil tuh apa ya guyu-guyu ketawa-ketawa. Tapi apakah ada orang dewasa yang seperti ini? Ada beberapa dari mereka yang tidak mood, biasanya untuk grup-grup corporate ya, mohon maaf, tidak semua karyawan itu engage dengan les. Ya, kita bisa kasih hal yang sama. Permainan nomor 1. Jadi nomor 1 kasih permainan, beri permainan yang bagus. Contohnya permainan apa nih yang biasa? Permainan misalnya permainan kata-kata ya Pak Edi. Saya kasih contoh ya. Mungkin bisa lihat di layar ya. Saya kasih lihat. Teman-teman, segmen tadi cukup menarik. Namun jangan lupa kita masih memiliki segmen-segmen lain yang lebih menarik berikut ini.